Selamat datang di kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai eksperimen dengan blocking faktor. Nah, ini adalah kelanjutan dari rancangan ANOVA kita yang sebelumnya. Jadi ada beberapa desain yang dapat kita uji menggunakan metode ANOVA, yaitu desain blok lengkap acak, desain bojosangkar Latin, desain bojosangkar Greco-Latin, dan desain blok tak lengkap seimbang. Nah, mari kita mulai dari desain blok lengkap acak. Nah, untuk desain blok lengkap acak ini, cara melakukannya adalah kita menempatkan eksperimen dalam urutan acak ke dalam blok-blok. Nah, nanti saya akan jelaskan di contoh bagaimana cara melakukan blocking. Nah, untuk model statistik dalam blok ini dapat kita update dari ANOVA sebelumnya. Kalau ANOVA sebelumnya itu kan mean overall-nya ditambah dengan efek pelakuan ditambah dengan noise atau gangguan. Nah, kalau dalam model statistik blok ini ada juga yang namanya pengaruh dari blok. Nah, tentu ada asumsi ketika model ini diterapkan, yaitu asumsi pertama itu adalah efek rata-rata dari pelakuan itu tak ada Efek rata-rata dari blok itu juga tak ada. Nah, di dalam desain blok lengkap acak ini kita masih menggunakan hipotesis yang sama seperti sebelumnya, yaitu apabila hipotesis nolnya itu apabila pelakuan itu tidak punya efek. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya pelakuan itu punya efek. Nah, dari persamaan jumlah kuadrat total sebenarnya kita bisa pecah. Karena sekarang sukunya ada 4 untuk IEIC, kita bisa pecah ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu mewakili kontribusi pelakuan itu kepada jumlah kuadrat total. Nah, kemudian yang kedua itu mewakili efek blok. Perhatikan kalau yang pelakuan itu kita mengurangi rataan pelakuan dikurang dengan rataan keseluruhan, sedangkan blok itu kita kurangi rataan blok dengan keseluruhan. Nah, SSE ini mungkin agak rumit tapi biasanya error ini kita ambil dari total dikurang yang lain dua ini. Nah, tentu ada rumus alternatif untuk mempermudah perhitungan jumlah kuadrat rataan. Ini ada yang pertama, untuk jumlah kuadrat total kita bisa gunakan rumus seperti yang sebelumnya, yaitu tiap data di kuadrat dikurang dengan jumlah dari semua data di kuadrat dibagi N. Untuk pelakuan sama seperti sebelumnya, kita masih kuadratkan jumlah data untuk tiap pelakuan dibagi dengan ada berapa datanya dikurang kuadrat dari total dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Blok juga sama sebenarnya nggak ada beda. Perhatikan kalau kita menjumlahkan blok nantinya itu akan sama dengan jumlah pelakuan dalam model kita. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, analisis varian sama seperti sebelumnya, kita bandingkan pelakuan dan error. Nah, kita langsung ke contoh saja. Jadi untuk desain blok lengkap acak ini contohnya kita ambil dari sebuah perusahaan peralatan medis yang memproduksi implan vaskular. Nah, caranya itu diproduksinya dengan mengekstrusi resin politetrafluoroetilen PTFE digabung dengan pelumas menjadi saluran menjadi pembuluh darah buatan. Nah, di dalam kasus ini dalam produksinya sering implannya itu ada yang namanya flix cacat
Jadi pengembang produk itu ya, dia menduga dulu bahwa tekanan ekstrusi itu pasti mempengaruhi flix ini ya. Apakah kalau terlalu besar tekanannya mungkin makin banyak atau makin sedikit ya. Kemudian ada juga kalau sampai di sini ya, ini contohnya masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, untuk desain blok lengkap acak ya, pemblokan itu biasanya kita lakukan pada satu lagi faktor yang mungkin mempengaruhi hasil. Nah, di sini faktor lain selain tekanan ya adalah resinnya sendiri. Jadi perhatikan bahwa dalam contoh ini sebenarnya ada dua dugaan ya. Dua faktor yang diduga mempengaruhi flix. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua itu adalah resin. Nah, maka disusunlah desain blok lengkap acak. Selesai dilakukan penelitian, didapatlah hasilnya sebagai berikut. Perhatikan ya, di sini ada bloknya itu ada 6, 1 sampai 6 ya. Dan pelakuan itu tekanan ekstrusi ada 4. Nah, dalam tiap tekanan ekstrusi itu akan diulang sebanyak jumlah blok. Dan tiap blok itu akan diulang sebanyak jumlah treatment ya. Nah, ini adalah jumlah untuk tiap blok. Blok 1 jumlahnya sekian, blok 2 dijumlahkan sekian, dan seterusnya. Ini adalah jumlah untuk pelakuan. Nah, maka kita tinggal menghitung ya. Untuk total itu kita kuadratkan masing-masing. Kemudian kita kurangi dengan jumlahnya 2155,1 dikuadrat dibagi jumlah datanya ini ada 1 sampai 4 dikali dengan 6 jadi ada 24. Nah, untuk pelakuan ya kita ambil kuadrat dari jumlah tiap pelakuan. Jadi pelakuan pertama kita jumlahkan dulu ya 6 data ini kita kuadratkan. Nah, kita menjumlahkan sebanyak 6 buah, maka kita bagi lagi dengan 6. Nah, di kuadrat masing-masing ditambahkan, dikurang lagi dengan suku yang sama dengan di atas. Blok caranya sama. Jadi kita jumlahkan dulu, tiap blok itu ada sekian-sekian ya. Ada 4 yang dijumlahkan, maka kita harus bagi dengan 4. Nah, kita dapatkan semuanya. Selanjutnya untuk mencari error tinggal kita kurangi total dengan 2 lagi. Dapatlah hasilnya sekian. Nah, untuk mencari MS pelakuan kita bagi dengan berapa banyak pelakuan. Di sini ada 4 dikurang 1. Ya, jadi 3. Untuk error ya, kita bisa ambil rumus A kurang 1 dikali B kurang 1. Atau kita bisa hitung ya masing-masing derajat kebebasan ini berapa dikurang. Jadi yang total ini derajat kebebasannya tadi ada 24 data ya, berarti derajat kebebasannya 23. Pelakuan ya ada 4 dikurang 1 jadi 3. Blok ada 6 dikurang 1 jadi 5. Jadi tadi 23 dikurang dulu 3 tinggal 20. 20 dikurang lagi dengan 5 jadi 15. Ya, 3 kali 5. Dari sana asalnya SSE nya jadi A kurang 1 dikali B kurang 1. Nah, F hitung kita dapat 8,11. Kita tinggal cari di rujukan. Rujukannya biasanya kita pakai alfa 0,05. Kita bandingkan pelakuan dengan error. Maka yang kita ambil itu harus derajat kebebasan pelakuan 3, derajat kebebasan error 15. Dapat 3,29. Nah, hitung ini kan lebih besar. Berarti tekanan ekstrusi itu punya pengaruh yang signifikan. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita penasaran, kita bisa mencoba mencari untuk SS block ya, yaitu resin. Nah, selanjutnya kita punya desain bujur-sangkar latin. Berikut penjelasannya ya. Jadi bujur-sangkar latin ini di atas
desain blok lengkap acak tadi. Jadi di sini ya kita sebenarnya punya 3 faktor. Nah, supaya eksperimen kita itu nggak kebanyakan, kita menumpang tindihkan semua pelakuan dan blok. Ya, model statistiknya, ya, kita sebenarnya punya faktor pertama, pelakuan, faktor kedua. Nah, kita sama seperti sebelumnya ya, totalnya itu nanti kita, karena modelnya itu sekarang udah ada 5 suku, kita bisa bagi dia menjadi 4 ya, jumlah kuadrat totalnya. Jadi yang satu dari kolom, baris dari kolom dan pelakuan, dan terakhir itu error. Nah, untuk derajat kebebasan ya, kalau kita hitung yang total itu ya, untuk bujus angka Latin ini ada yang unik, yaitu jumlah pelakuan, jumlah faktor baris, faktor kolom itu sama banyak. Jadi dia berbentuk bujus sangkar nanti. Ya, sama banyak sehingga jumlah total data itu P kuadrat. Nah, derajat kebebasan total itu P kuadrat kurang 1. Sedangkan baris, kolom, pelakuan sama banyak jadi P kurang 1. Nah, SSE ini nanti kalau Anda hitung P kuadrat kurang 1 dikurang 3 kali P kurang 1 adalah P kurang 2 dikali P kurang 1. Nah, hampir sama dengan yang sebelumnya, kita punya rumus yang lebih singkat, ya, yang total, batch, kemudian operator dan formulasi semuanya bisa kita gunakan. Yang sama persis kalau untuk batch berarti kita jumlahkan per satu batch, operator per operator ya. Nah, kita langsung ke contoh. Jadi di sini seorang eksperimenter mempelajari efek 5 jenis formulasi propellan roket yang digunakan dalam sistem air screw escape pada laju pembakaran. Nah, perhatikan setiap formulasi dibentuk dari satu batch bahan baku yang hanya cukup untuk 5 formulasi. Kemudian formulasi disiapkan oleh beberapa operator ya, yang memiliki keahlian dan pengalaman yang berbeda. Nah, dalam eksperimen ini ya ada 2 faktor yang perlu dirata-ratakan selain dampak dari formulasinya tentunya, yaitu batch ya, batch bahan baku, kemudian operator. Nah, jadi dilakukan eksperimen dan hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan ya, ini dia agak unik. Jadi ada 5 batch bahan baku, 5 operator, dan 5 formula. Formulanya A, B, C, D, E. Nah, bagaimana eksperimen ini disusun? Eksperimen ini disusun ya, supaya formula A hanya muncul satu kali di operator 1. Ya kan? Tidak ada lagi A di sini. Batch formula A juga hanya muncul satu kali di batch bahan baku 1. Perhatikan di sini tidak ada lagi A. Jadi ini mirip seperti bujur sangkar ajaib dalam matematika ya, mana kita harus kutak-katik supaya tidak ada pengulangan di secara vertikal maupun horizontal. Nah, perhatikan di sini B, C, D, E balik lagi A, C, D, E balik lagi AB, D, E, A, B, C, E, A, B, C, D. Nah, dari atas sini juga A, B, C, D, E, B, C, D, E, A, C, D, E, A, B, dan seterusnya ya. Jadi tidak ada pengulangan. Nah, untuk mempermudah processing data tadi ya, kita dapat melakukan yang namanya reduksi data. Jadi setelah kita reduksi, kita peroleh total A, B, C, D, E itu masing-masing adalah sekian. Nah, ini adalah bentuk reduksinya. Jadi bentuk yang kalau Anda kembali ya ke slide sebelumnya, nilai A ini 24 dikurang 25 jadi min 1 dan seterusnya. Nah, untuk mereduksi ini sebenarnya kita nggak perlu payah-payah. Kalau misalnya data kita misalnya punya 3 digit dan 2 digit pertama itu nggak berubah, kita langsung kurangi saja
dengan 2 digit pertama. Misalnya data kita itu selalu dimulai dari 100 ya. 101, 102, 103 sampai 109 misalnya. Oke, kita tinggal kurangi dengan 100 untuk mempermudah ya perhitungan kita nanti. Tentunya kalau kita menggunakan komputer atau Excel, kita nggak perlu melakukan reduksi data. Langsung saja kita hitung ya seperti biasa. Nah, di sini kita peroleh ya jumlah untuk tiap-tiap batch itu adalah sekian. Jumlah untuk tiap-tiap operator ada di bawah. Jumlah untuk tiap-tiap formulasi ya, kita ambil tiap A di sini negatif 1, tambah 5 jadi 4, tambah 1 jadi 5 lagi, tambah 2 jadi 7, tambah 11 jadi 18. Nah, untuk B, C, D, E kita juga lakukan hal yang sama. Jadi dari sana kita dapat totalnya. Kemudian kita tinggal gunakan rumus ya untuk mencari SS total ya, tinggal kuadratkan masing-masing data dikurang sekian-sekian. SS batch ya, ambil yang jumlah batch tadi, per batch kita tambahkan, operator ambil yang operator, formulasi yang ABCDE tadi. Dapatlah SSE nya, tinggal kita hitung ya. Masing-masing derajat kebebasan formulasi batch dan operator ini sama banyak, yaitu 4. Nah, totalnya itu tadi ada 2, bujur sangkarnya itu kan 5 kali 5. Berarti derajat kebebasannya 24. Nah, 24 kita kurangi dengan 4 3 kali, kita dapat 12. Selanjutnya kita bisa cari kuadrat rataan masing-masing ya. Tinggal kita bagi-bagi, dapatlah sekian. Nah, kalau memang kita hanya penasaran pada formulasi, tinggal kita bandingkan ya. Formulasi dengan error ya. Dapatlah F hitungnya 7,73. Nah, di sini ya kita bisa bandingkan dengan F referensi yang berapa sih pada F 0,05 ya alfanya, untuk derajat kebebasan pertama 4, kedua itu 12. Nah, nanti kita bisa bandingkan. Nah, kebetulan di sini ya saya menampilkan hasil ini dengan cara yang berbeda. Daripada membandingkan dengan nilai F rujukan, saya bandingkan dengan nilai P. Nah, nilai P ini sebenarnya kebalikan dari F ya. Jadi kalau F 0,05 ya, itu berarti nilai P-nya itu 0,05, F-nya itu sekian-sekian. Nah, di sini ya, daripada mencari sesudah saya menampilkan dengan cara yang berbeda, yaitu saya menggunakan nilai F hitung ini ya sebesar 7,73. Kemudian saya menggunakan ini untuk mencari berapa sih nilai alfanya pada F seperti ini. Nah, nilai dari alfanya itu adalah sama dengan nilai P yang di sini, yaitu 0,0025. Nah, kenapa disebut nilai P? Ini adalah istilah untuk power. Nah, dengan nilai P yang sangat kecil ya, ini berarti formulasi itu menyebabkan perbedaan signifikan. Kalau Anda bandingkan yang batch itu dengan yang error ya, itu nanti kita akan dapat bahwa variasi batch itu sebenarnya kecil dibanding error. Sedangkan kalau dari operator ya 3,7, saya rasa kalau kita bagi ya kita dapat 3,6 sekian ya. Nah, itu udah cukup besar. Kita bisa bandingkan dengan nilai F rujukan atau mencari nilai P-nya nanti. Itulah materi kuliah kita ya untuk sesi hari ini. Sebenarnya ada kelanjutannya, tapi kita nggak akan membahasnya langsung di hari ini.